Waalaikumsalam. Mari Bu, masuk. Ya, masuk sayang, masuk Ayo sayang, masuk. masuk. Mari Duduk, duduk, yang manis. Ayo duduk sayang, duduk. Duduk. Saya tutup pintunya Bu ya. Ya. Ini siapa? Perkenalkan, nama saya Bidan Hasmawati Bu ya. Ya. Siapa namanya Dek cantik ini? Amira. Terus umurnya berapa Mira? Sudah 6 tahun ya. Ya, duduk. Oh, situ. Di sini akan saya jelaskan sedikit Bu ya tentang tujuan deteksi dini atau mental Indonesia pada anak prasekolah. Yang dimana di sini tujuannya adalah untuk mendeteksi secara dini adanya penyimpangan atau masalah mental emosi pada anaknya Bu ya. Pada anak prasekolah ini contohnya seperti Amira ini dia sudah masuk prasekolah Bu ya. Di sini saya jelaskan jadwal deteksi dini ini Bu ya. Masalah mental Indonesia pada anak prasekolah itu yang dilakukan itu biasanya 6 bulan pada anak umur 36 tahun atau bisa jadi sampai 36 bulan sampai 72 bulan Bu ya. Yang dimana jadwal ini sesuai dengan jadwal screening yang pemeriksaan perkembangan anaknya Bu ya. Keras sekali. Yang dimana alat sarana yang diperlukan dalam deteksi dini ini masalah mental pada anak prasekolah itu Bu ya. Ada kuesioner masalah mental Indonesia yang disebut dengan KME yang terdiri dari 12 pertanyaan ya untuk mengenali atau problem mental emosional anak umur 36 bulan sampai dengan 72 bulan Bu ya. Terus deteksi dini ini masalah mental emosional pada anak prasekolah itu yang mana setiap pertanyaan dengan lambat, jenis atau nyaring satu persatu perilaku yang tertulis pada KMM ini kepada orang tua atau pengasuh anaknya Bu ya. Ya nanti hasilnya akan saya catat di sini. Jawabannya Ibu, catatannya iya, kemudian hitungan jumlahnya juga iya Bu ya. Intervensi hasil deteksi dini masalah mental emosional ini pada anak prasekolah ini ya Bu ya. Bila jawaban ya, maka kemungkinan anak mengalami masalah mental atau emosinya Bu ya. Intervensi dini ini masalah mental emosi pada anak prasekolah. Lakukan konseling kepada orang tua, buku pedomannya pada pola asuh yang mendukung perkembangan anaknya Ibu ya. Terus setelah 3 bulan bila tidak ada perkembangan pada anaknya segera rujuk ke rumah sakit Bu ya. Bu, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada ibunya Bu ya. Nanti jawabannya hanya ingat iya atau tidak Bu ya. Kan tulis. Bu, baik Bu, saya kasih pertanyaan. Ini pertanyaan pertama, apakah anak Anda seringkali terlihat marah tanpa sebab Bu? Ya. Atau seperti banyak menangis, mudah tersinggung atau bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang sudah biasa dihadapinya? Enggak? Oh ya. Pertanyaan kedua Bu ya. Apa anak Anda tampak menghindari dari teman-teman atau anggota keluarganya seperti ingin merasa sendiri, menyendiri atau merasa sedih seperti waktu kehilangan minat terhadap hal-hal yang biasa sangat dinikmati? Tidak. Oh, tidak. Terus ini yang pertanyaan ketiga Bu.
Apakah anak ibu terlihat berperilaku merusak atau menentang terhadap lingkungan yang di sekitarnya seperti melanggar peraturan yang ada, mencuri, seringkali melakukan perbuatan yang berbahaya, Bu? Tidak. Oh, tidak. Baik, Bu. Sekarang pertanyaan keempat, Bu. Apa anak ibu memperlihatkan adanya perasaan ketakutan atau kecemasan berlebihan, Bu? Tidak sih, Bu. Tidak, oh iya. Ini kelima, Bu ya. Apa anak ibu mengalami keterbatasan oleh karena adanya konsentrasi yang buruk atau mudah terlihat diperhatikannya sehingga mengalami penurunan dalam aktivitas sehari-harinya, Bu? Tidak sih. Tidak. Oh iya. Baik, Bu ya. Ini pertanyaan ke-6, Bu. Apa anak ibu menunjukkan perilaku kebingungan seperti mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan membuat keputusan, Bu? Tidak. Tidak. Apakah anak ibu adanya perubahan pada pola tidurnya? Tidak. Tidak. Contohnya seperti sulit tidur sepanjang malam atau terbangun sepanjang hari, sering terbangun di waktu tidur malam, Bu? Tidak sih. Tidak. Oke. Ini pertanyaan ke-8, Bu ya. Apa anak ibu mengalami perubahan pola makan, Bu? Tidak sih. Tidak ada. Iya. Contohnya seperti kehilangan nafsu makan apa? Atau makan berlebihan, ya? Tidak. Oke. 9, Bu ya. Seringkali mengeluh sakit kepala, sakit perut atau keluhan-keluhan fisik lainnya, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Baik, Bu. Yang 10 ini, Bu ya. Apa anak ibu sering mengeluh, putus asa atau berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya? Tidak. Tidak. Siap, Bu. Siap, Bu. Ini yang ke-11, Bu ya. Maaf, saya menunggu sebentar. Menunjukkan adanya kemunduran perilaku atau kemampuan yang sudah dimilikinya, Bu. Contohnya seperti mengumpul kembali, menghisap jempol, atau tidak mau berpisah dengan orang tuanya? Tidak ada masalah. Tidak ada. Oke, siap, Bu. Apakah anak ibu ini perbuatan yang berulang-ulang tanpa alasan yang jelas, Bu? Tidak. Tidak. Oke, siap kalau gitu, Bu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ibu sudah datang ke sini. Iya. Terima kasih banyak. Di sini saja semuanya alhamdulillah anaknya Ibu berarti tidak ada gangguan atau mental yang bagaimana, Bu ya. Iya. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Bu. Halo, Dek.